Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dubadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada, Kemelut, Tahta, dan Angkara bagian ke-12. Bagaimana keadaan Raden Kudamerta? Dan jawabnya juga entah dari mulut siapa, namun sangat merangsang. Mati, Raden Kudamerta mati. Hah? Raden Kudamerta mati? Mengombak semua isi dada siapapun. Bagai menyimak tersulut api, amat mudah untuk terbakar. Apalagi isi semua dada itu sedang sewarna, sedang marah, tidak bisa menerima cara kematian rajanya. Raden Kudamerta mati, pisau itu mengenai jantungnya. Maka tak bisa dicegah, apa yang menimpa Rubaya terulang kembali. Kawulo yang marah memberikan desakan yang amat kuat, sementara prajurit yang melindungi jumlahnya sangat kalah banyak. Yang celakanya, di antara prajurit itu bahkan ada yang termakan hasutan itu. Ayunan demi ayunan tangan kembali terarah kepada Rubaya. Bahkan seorang kakek tua renta ikut memberikan sumbangannya. Apa yang dilakukan kakek tua itu paling telak dan menentukan nasib. Orang itu menyeringai dengan mata terbelalak ketika memasukkan ular kecil saja ke balik baju Rubaya, padahal ular itu berjenis weling. Gila kau, apa yang kau lakukan ini? Rubaya meletup sambil berusaha berontak, namun tidak berguna ia berontak. Laki-laki tua itu, ia rangsang Kumuda, tersenyum penuh arti. Rangsang Kumuda bergegas menjauh sambil dengan segera membasuh kesan apapun dari raut mukanya. Rangsang Kumuda sadar apabila Rubaya sampai tertangkap dan bisa dikorek semua keterangan dari mulutnya, hal itu akan membahayakannya. Apalagi apabila Rubaya membuka simpul hubungannya dengan Raden Kudamerta. Oleh karena itu, sebagaimana yang lain, orang-orang yang menjadi mata rantai yang menghubungkan dengan dirinya harus dipangkas. Dengan kematian Rubaya, tak seorang pun yang bisa menjelaskan siapa sebenarnya Rangsang Kumuda. Rubaya menglihat, namun justru karena ular weling itu mematuknya. Bisa ular weling adalah jaminan bagi siapapun yang terkena pasti mati. Tak ada penawarnya, tidak ada pula obat yang bisa digunakan menyembuhkannya. Rubaya terbelalak, meronta sangat kuat, dan dengan segera warna tubuhnya berubah menjadi kebiruan. Nafasnya dengan segera tersengal, untuk kemudian dengan cepat tubuhnya membeku. Namun, keadaan yang sudah demikian tidak menyebabkan semua orang berhenti menganiayanya. Seorang mengambil bata merah, diajarkan bata merah itu ke kepalanya. Seorang lagi yang memegang kayu, mengayunkan kayu itu ke tubuhnya. Seorang yang lain lagi, kebetulan ia memiliki tangan yang besar dan kekar. Sekuat tenaga ia ayunkan kepalan tangannya, menghajar hidung. Rubaya berdarah-darah. Berhenti! Gajah Mada yang berhasil mendekat berteriak keras, namun bahkan perintah yang diberikan Gajah Mada itu tidak digubris. Orang-orang Kalab yang benar-benar marah karena rajanya dibunuh, yang bertambah marah karena mendengar Raden Kudamerta juga dibunuh. Kemarahannya butuh penyaluran. Berhenti! Berhenti! Jangan lakukan itu! Gagak Enggon ikut berteriak. Teriakan Gajah Enggon juga tak dipedulikan. Semua telinga tiba-tiba tidak mendengar apapun. Kata hati yang butuh penyaluran yang terdengar jelas dan harus dilaksanakan menyebabkan telinga menjadi buntu. Semua orang sepakat untuk budek. Yang berhasil membubarkan mereka dan memaksanya untuk mundur justru ular yang keluar dari sela kancing baju yang dikenakan orang dihajar beramai-ramai itu. Melihat ular yang sebenarnya berukuran pendek saja itu,
membuat bubar mereka yang kalap. Semua orang tahu ular jenis weling yang memiliki ciri-ciri warna hitam dan putih berselang-seling merupakan binatang melata yang paling mematikan. Tak ada dan belum ada sejarahnya manusia yang mampu bertahan hidup bila dibatu oleh ular itu. Ular, ada ular keluar dari tubuhnya. Trenggina, salah seorang prajurit, mengayunkan pedangnya menebas binatang melata yang kebingungan dan berusaha merayap itu. Memanfaatkan waktu, para prajurit segera membentuk pagar betis. Namun, apalah artinya pagar betis itu karena orang itu sudah tidak bernyawa, tak ada nafas dari mulutnya. Gajah Mada benar-benar jengkel. Gajah Mada yang berdiri di sebelah mayat itu menjadi pusat perhatian. Orang ini mati dan pelakunya harus dituntut di hadapan Utara Manawa, teriak Gajah Mada dengan suara menggelegar. Mendadak saja datangnya kesadaran itu dan mendadak pula gemuruh amarah yang semula meluap-luap beralih warna. Warna susulannya adalah ketakutan, cemas, karena Gajah Mada pasti akan menyeret pelaku pembunuhan beramai-ramai itu dan mengadili mereka menggunakan kitab undang-undang Utara Manawa. Maka jurus yang mereka gunakan adalah jurus menyelamatkan diri, jurus lari terbirit-birit. Gajah Mada membalik mayat yang tengkurap. Gajah Mada saling lirik dengan Gajah Enggon. Kematian orang yang tertangkap basah berencana membunuh Raden Kudamerta itu bukan karena pengeroyokan beramai-ramai, tetapi lebih karena dibatu ular weling itu. Gajah Mada benar-benar marah. Tindakan tanpa kendali itulah yang disesalkannya. Kekacauan yang timbul dimanfaatkan oleh orang yang tak dikenal, orang yang sama dengan membunuh Bayangkara Lembang Laut, menilik cara membunuh yang amat khas menggunakan ular yang sangat beracun. Gajah Enggon menggumam, rupanya masih ada orang yang mampu bermain-main dengan ular setelah Ratanca. Gajah Mada tidak menoleh, tatapan matanya lurus. Bisa jadi Ratanca telah mewariskan ilmunya itu kepada orang lain. Masih di hari yang sama, ruangan di istana Ratu Gayatri sangat senyap. Tak seorang pun yang berbicara. Duduk bersila tepat di hadapan Ratu Rajapakni Biksuni Gayatri, Gajah Mada yang telah siap menyampaikan laporan menunggu Ratu Gayatri berbicara. Di belakang Patih Daha itu duduk bersila Senopati Gajah Enggon dan bekas prajurit Bayangkara yang pernah memberikan sumbangsi pengabdian kepada negara. Ratu Rajapakni Biksuni Gayatri nyaris tidak mengenali laki-laki yang kini berambut amat panjang itu. Mahapati Mangkubumi Tada berada di ruangan itu pula. Sementara itu, para ibu ratu yang lain tidak terlihat satupun. Para ibu ratu yang lain sangat lelah mengikuti rangkaian upacara yang sangat menguras tenaga untuk ukuran usia mereka. Sangat terbatas dan tertentu yang boleh hadir dalam pertemuan itu. Bahkan Raden Cakradara pun tidak diizinkan. Demikian pula dengan Sri Gitarja dan Raja Dewi Maharajasa yang ingin mengetahui duduk persoalan yang terjadi, tidak diizinkan ikut. Ratu Rajapakni Biksuni Gayatri melarang mereka karena permintaan Gajah Mada. Di hadapan Ratu, Gajah Mada telah menyampaikan tidak bisa leluasa berbicara secara belak-belakan. Rupanya benar peringatan yang kau berikan, Gajah Mada, ucap Gayatri. Gajah Mada tidak menjawab ucapan itu. Yang ia lakukan adalah merapatkan dua telapak tangannya. Hanya Gajah Mada yang melakukan itu. Gajah Enggon dan Pradabasu tidak melakukan. Patih Arya Tadah pun tidak. Bagaimana Paman Tadah? Lanjut Ratu Gayatri ditujukan kepada Mahapati Arya Tadah.
Aryatada segera merapatkan dua telapak tangannya yang kemudian dibawa melekat ke ujung hidung. "Hamba, Tuan Putri Ratu," jawab Patih Mangkubumi. Ternyata benar kecemasan Patih Daha. Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri mendengarkan pandangan matanya. Sebelum Ratu meminta penjelasan panjang lebar dari Gajah Mada, perhatiannya diarahkan lebih dulu kepada Pradabasu. Ratu Biksuni ingat telah beberapa tahun lamanya Pradabasu menghilang dari istana. Kecewa berat yang dirasakan menyebabkan Pradabasu pilih berada di luar lingkungan istana. Ratu Biksuni juga amat memahami apa penyebab Pradabasu memilih berada di luar istana. Rasa kecewanya kepada Bayangkara Gagak Bongol yang menyebabkan. "Bagaimana kabarmu, Pradabasu?" bertanya Gayatri. Pradabasu segera memberikan penghormatannya. Kedua telapak tangannya segera dirapatkan dan diletakkan ke hidung. "Sembah dan bakti hamba Tuan Putri Biksuni," jawab Pradabasu. Gayatri tersenyum. "Aku terima," jawab Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri. "Kemana saja selama ini kau menghilang, Pradabasu?" Pradabasu kembali merapatkan dua telapak tangannya. Kali ini diletakkan di depan dada. "Hamba Tuan Putri," jawab Pradabasu. "Hamba sibuk bercocok tanam di kaki Gunung Arjuna, tetapi hamba juga memuasai rasa ingin tahu hamba dengan berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, dari satu wilayah ke wilayah lain, untuk melihat bagaimana keadaan dan kehidupan wilayah Majapahit. Hamba mengunjungi Singosari, hamba juga mengunjungi Kediri. Selanjutnya hamba berjalan ke timur sampai melintas Selat Bali, melihat kehidupan rakyat Blambangan yang tenang dan damai, namun juga melihat semangat Makantar-Kantar di Keta dan Sadeng. Hal itu antara lain yang harus hamba sampaikan kepada Putri Ratu untuk mendapatkan perhatian. Kalau disebut sepenuhnya menghilang, sebenarnya tidak benar, Tuan Putri, karena setidaknya dalam 2 bulan ini hamba menghadap Kakang Gajah Mada untuk menyampaikan laporan penting." Hening ruangan itu semua menyimak apa yang disampaikan Pradabasu. Tak satu kalimat pun yang tercecer dari perhatian Senopati Gajah Enggon memperlihatkan dengan penuh minat. Gajah Mada sama sekali tak menampakkan perubahan pada raut wajahnya. Ratu Gayatri mengedarkan pandangan matanya menggertaki semua wajah yang menghadap. Ia lakukan itu sambil mengunyah apa yang diucapkan bekas Bayangkara Pradabasu. "Semangat Makantar-Kantar di Keta dan Sadeng," lanjut Ibu Ratu Gayatri. "Hamba Tuan Putri," balas Pradabasu. "Bisa kau sampaikan lebih rinci?" Gajah Mada tidak bisa menyembunyikan minatnya. Itu sebabnya ia beringsut agar bisa melihat Pradabasu ketika sedang berbicara. "Menurut hamba, Keta dan Sadeng saat ini sedang menyiapkan makar, Tuan Putri," ucap bekas Bayangkara Pradabasu. Memperoleh jawaban itu, Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri melirik Mahapatih Mangkubumi Aryatada. Bersamaan dengan itu, Mahapatih Mangkubumi Aryatada juga mengarahkan pandangan matanya ke wajah Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri. Setelah saling berbicara melalui pandangan mata, Ratu Gayatri mengarahkan tatapan matanya kepada Gajah Mada. "Ada sebuah wilayah di bumi Majapahit ini bernama Keta?" Ratu Raja Patni bertanya. "Hamba Tuan Putri Ratu," jawab Pradabasu. "Wilwatito memiliki wilayah bernama Keta. 2 hari 2 malam dengan berkuda, perjalanan yang ditempuh ke arah timur antara lain akan melewati Porong, Pasuruan, dan Probolinggo. Terus ke arah timur menyusur sepanjang pantai, akan tiba di sebuah tempat bernama Keta." Biksuni Gayatri menyimak jawaban itu dengan penuh perhatian. Keningnya sedikit berkerut. "Apakah Keta berada setelah atau sebelum Besuki?" tanya Raja Patni.
Gajah Mada merasa ia harus menjawab pertanyaan itu. "Hamba Tuan Putri, Keta adalah juga bernama Besuki." Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri termangu untuk beberapa saat lamanya. Ratu kemudian mengalihkan perhatiannya kepada Aryatada. Aryatada merasa waktunya untuk berbicara telah tiba. "Terasa aneh bila Keta dan Sadeng akan melakukan pemberontakan. Dalam 5 tahun Pasewakan, utusan Keta dan Sadeng selalu hadir di Balairung." Hening menggeretak beberapa saat sebagai pertanda sebuah wilayah tetap tunduk pada Majapahit bisa dilihat dari hadir dan tidaknya pimpinan wilayah itu di Pasewakan Ageng yang dilaksanakan secara berkala. Apabila penguasa wilayah tidak bisa hadir karena jarak yang memang jauh atau karena masalah waktu, diharapkan penguasa wilayah itu menghadap istana di lain kesempatan. Namun apabila dalam 2 kali Pasewakan tidak hadir, penguasa wilayah akan mendapat teguran dan harus menjelaskan ketidakhadirannya dan bisa dianggap melakukan tindakan makar. Ketika penguasa Pakuan Tumapel tidak hadir beberapa kali di Istana Kediri, Kediri mengangkat Tumapel melakukan makar. Ken Arok yang saat itu menguasai Tumapel setelah merampasnya dari Tunggul Ametung memang melakukan makar. "Bagaimana caramu menilai Keta dan Sadeng akan melakukan makar?" Paman Aryatada menyaksikan Keta dan Sadeng selalu hadir di Pasewakan yang diselenggarakan istana. Pradabasu merapatkan 2 telapak tangannya. "Hamba Tuan Putri," jawab Pradabasu, "Keta dan Sadeng perlu dicurigai karena dengan pandangan mata secara langsung hamba melihat upaya memperkuat diri. Ketika hamba berada di Keta, sedang dilakukan penerimaan prajurit baru dengan jumlah kekuatan amat jauh melampaui keperluan wilayah yang hanya sebesar Keta. Sebaliknya, ketika hamba menyeberang ke Sadeng, di wilayah itu bahkan dilakukan kegiatan yang lebih besar. Hamba benar-benar terkejut melihat kekuatan prajurit yang dimiliki Sadeng dan latihan perang yang mereka lakukan. Hamba meyakini saat ini sedang ada persiapan pemberontakan. Apabila dibiarkan, maka 5 tahun ke depan Keta akan memiliki kekuatan seimbang dengan separuh kekuatan Majapahit." Laporan Pradabasu ternyata mampu menyita perhatian ruangan. "Bagaimana Paman Tada?" bertanya Ratu Gayatri. Mahapati Aryatada menyempatkan diam untuk beberapa saat sebelum ia memberikan pendapat. Aryatada bahkan menyempatkan bertukar pandang dengan Gajah Mada. Aryatada juga menyempatkan mendahulukan batuknya sambil merapatkan 2 telapak tangannya dalam sikap menyembah. "Hamba Tuan Putri, menurut hamba mungkin perlu dikirim telik sandi ke 2 wilayah itu untuk nantinya bisa digunakan sebagai sikap Majapahit dalam mengambil tindakan. Senopati Gajah Enggon mungkin bisa menunjuk siapa telik sandi yang bisa dikirim. Hamba berpendapat keterangan yang diberikan Pradabasu harus segera mendapat perhatian. Semua masalah yang bisa membahayakan keutuhan negara tak boleh diremehkan dan sedini mungkin harus diatasi." Gajah Mada menunduk menyimpan ucapan itu. Sejenak kemudian ia menengadah dan mengarahkan pandangan matanya ke Ratu Gayatri. "Bagaimana Gajah Enggon?" bertanya Gayatri. "Hamba akan siapkan Tuan Putri," jawab Gajah Enggon amat sigap. "Hamba akan menyiapkan pasukan segelar sepapan yang dibutuhkan untuk menghancurkan Sadeng dan Keta apabila 2 wilayah itu berniat melakukan pemberontakan." Gajah Mada tiba-tiba merapatkan 2 telapak tangannya, sebuah cara meminta perhatian dari Ratu Gayatri. "Kau mempunyai pendapat Gajah Mada?" tanya Biksuni Gayatri. "Hamba Tuan Putri," Gajah Mada berkata, "hamba sependapat dengan Paman Aryatada bahwa sedini mungkin masalah Keta dan Sadeng harus segera diatasi. Hamba juga sependapat untuk segera dikirim telik sandi. Namun, hamba tidak bisa menerima gagasan Gajah Enggon untuk segera mengirim pasukan segelar sepapan
ke kedua wilayah itu. Hamba berpendapat menghancurkan dua wilayah itu melalui perang berkekuatan besar tidak seharusnya selalu dianggap benar. Ibarat ular, apabila kepala bisa ditangkap, maka lumpuh ular itu. Oleh karena itu, sebaiknya yang dikirim prajurit Telik Sandi dengan sifat dan kemampuan khusus. Hamba berpendapat Keta ataupun Sadeng bisa dikalahkan tanpa harus diserbu. Menurut hamba, penyerbuan itu sendiri akan memakan biaya yang sangat besar. Hening ruangan itu, Gajah Enggon termangu karena untuk sekian kalinya melihat Gajah Mada mengutarakan pendapat yang berbeda, pendapat yang aneh dan tidak lazim. Apa yang bisa dilakukan pasukan Telik Sandi itu tanpa dukungan pasukan dengan kekuatan segelar sepapan Kakang Gajah? Bertanya Gajah Enggon. Oleh rasa penasaran yang menggumpal, Gajah Mada tidak menjawab pertanyaan itu. Namun rupanya yang penasaran tak hanya Gajah Enggon, Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri juga merasa penasaran. Bagaimana jawaban pertanyaan Gajah Enggon itu, Gajah Mada? Gajah Mada merapatkan dua telapak tangannya dan menyembah. Hamba Tuan Putri, jawabnya. Menggebuk Keta dan Sadeng dalam perang besar membutuhkan biaya besar. Perang itu sendiri harus didukung dengan cadangan makanan yang juga besar. Penyelesaian terhadap apa yang dilakukan Keta dan Sadeng bisa dijawab dengan langkah yang sederhana. Barisan Telik Sandi Yuda yang dikirim tidak sekedar mengintip dan mengawasi apa yang terjadi. Pasukan Telik Sandi itu harus bisa mengerjakan banyak hal, bisa perusakan, penculikan, penyelamatan, sampai adu domba. Barisan Telik Sandi itu bahkan juga harus mampu memecah belah persatuan dan kesatuan orang-orang Keta maupun Sadeng terhadap rencana makar yang mereka lakukan. Pendek kata, pasukan Sandi dengan sifat khusus itu harus bisa mengelola yang semula musuh menjadi teman atau berpihak pada kita. Gayatri memandang Gajah Mada lebih lekat dan cukup lama. Namun sebagai biksuni, Gayatri merasa tidak nyaman harus membicarakan perang atau semacamnya yang pasti akan menjadi sebab kesengsaraan. Jika bisa, Keta ataupun Sadeng harus kembali ke pangkuan Majapahit tanpa melalui pertumpahan darah. Cerita tentang perang di mana-mana selalu sama. Perang akan mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan yang luar biasa. Akan banyak istri yang kehilangan suami, akan banyak ayah yang kehilangan anaknya. Anak tak akan bertemu dengan ayahnya untuk selamanya. Akan terjadi rusaknya tatanan dan aturan hidup bersama. Banyak orang akan kehilangan kendali karena tekanan jiwa luar biasa. Orang menjadi liar, menjadi gila. Orang menjadi penjara dan pemerkosa. Korban di mana-mana. Aku sependapat dengan Gajah Mada. Keta dan Sadeng harus kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Tetapi kalau bisa dihindarkan cara-cara yang akan menyebabkan jatuhnya banyak korban. Perang apabila terpaksa dilakukan hanyalah pilihan terakhir dan bukan yang utama. Gajah Enggon menunduk. Dalam cara pandang terhadap keutuhan negara, Srijaya Negara jelas berbeda dengan Ibu Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri yang seorang pendeta putri agama Buddha. Namun terhadap pandangan dan pendapat Gajah Mada, Gajah Enggon masih merasa penasaran. Gajah Enggon berjanji akan mempersoalkan hal itu di lain waktu. Gajah Enggon berniat membantah pendapat Gajah Mada, tetapi melalui isyarat gelengan kepalanya, Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri tidak memberikan izin. Tiba saatnya Ratu Gayatri mengalihkan pembicaraan. "Pradabasu," kata Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri. "Hamba Tuan Putri Ratu," jawab Pradabasu sigap. "Aku mempunyai sebuah pertanyaan untukmu." Ibu Ratu Biksuni berbicara. "Apakah kamu masih akan membiarkan dirimu terseret ke mata rantai, sakit hati dan dendam? Waktu telah lama berlalu. Apakah sebagai ungkapan rasa tidak sependapat, kau masih akan tetap berada di luar sana?"
sebagai pengganti sementara anak Mas Rijaya Negara yang telah kembali ke Swargaloka. Sebelum nanti diputuskan siapa raja yang baru, aku ingin menawarkan kepadamu untuk kembali. Pintu Bayangkara masih terbuka untukmu. Bukankah demikian, Gajah Enggon? Gajah Enggon yang tidak menduga akan mendapat limpahan pertanyaan yang mendadak berbelok kepada dirinya itu segera merapatkan dua telapak tangannya dalam sikap menyembah. "Hamba Tuan Putri," jawab Gajah Enggon. "Hamba sependapat dengan Tuan Putri Ratu. Pada saat terakhir, walaupun Adi Pradabasu berada di luar Bayangkara, kembali ia telah membuat jasa. Kalau tidak karena kesigapannya, barangkali pisau itu telah menancap di bagian yang berbahaya di dada Raden Kudamerta. Mungkin bisa terkena jantungnya. Sebagaimana Tuan Putri Ratu Rajapatni Biksuni, hamba juga amat berharap Adi Pradabasu akan kembali menjadi bagian dari Bayangkara." Senyap merayap, dalam waktu sedikit lebih lama, Bayangkara Pradabasu meletakkan dua telapak tangannya di dada dan dengan amat berlahan membawa ke ujung hidung. Dengan segera Pradabasu teringat peristiwa 9 tahun yang lalu, waktu yang sebenarnya cukup lama, namun serasa terjadi masih kemarin petang. Apa yang menimpa sahabat kentalnya yang sangat kental hubungan persaudaraan itu tertebas kepalanya oleh fitnah yang dilakukan Bangol Lumayang atau Singa Parepen. Gagak Bongol yang tidak berpikir ulang setelah melihat remah jagung pakan burung merpati yang diduga sebagai alat mengirim berita ke Majapahit langsung menebas kepalanya dari belakang. Apa yang dilakukan Gagak Bongol itu terjadi tepat di depan matanya. Gerakan pedang yang menyisir mendatar kemudian membabat leher tak bisa lenyap dari benaknya. Tidak bisa hilang bagaimanapun cara melupakan. Merah warna darah yang muncrat sebagian besar bahkan belepotan ke wajahnya. Bertahun-tahun mimpi buruk itu selalu menyelinap ke ruang tidurnya. Betapa susah upaya Pradabasu menghindar, bahkan dengan cara tidak tidur, tetap saja tidak bisa mengelak. Ibarat dengan bersembunyi ke liang tikus sekalipun, Pradabasu telah melakukan gugatan melalui kitab undang-undang Kutara Manawa yang salah satu pasalnya berbunyi, siapa yang melakukan pembunuhan akan mendapat ganjaran setimpal dengan dibunuh pula. Namun Srijaya Negara melalui kekuasaan mutlak yang dimilikinya membebaskan Gagak Bongol dari semua tuduhan. Gagak Bongol tidak bersalah. Ia bahkan dianggap telah melakukan tindakan yang benar. Bila siapa yang salah yang menjadi persoalan, Singa Parepen atau Bangol Lumayang yang salah, dan ia telah mendapat hukumannya di Bedander setelah Kamanungsan. Mestinya Pradabasu bisa segera melupakan itu. Tetapi wajah seseorang, ia seorang perempuan yang memilih mati lampu diri, wajah itu tidak bisa dilupakan. Dengan cara apapun, wajah perempuan itu tidak bisa dilupakan. Wajah itu milik istri Mahisa Kingkin yang sekaligus adalah adik kandungnya. Bagian dari mimpi buruk itu ketika itu siang hari, setelah perjalanan sangat panjang yang melelahkan dari Bedander, Pradabasu menyempatkan diri mengurus kepentingannya sendiri. Jantung Pradabasu berdetak amat kencang ketika meloncat turun dari kuda, membuat bocah kecil berusia 2 tahun yang sedang bermain tanah ketakutan dan menangis. Ibunya yang keluar dari pintu dengan segera menenangkan hati anaknya. Wajah perempuan itu dengan seketika berubah berbinar senang. Setelah sekian lama tidak bertemu kakak kandungnya, tiba-tiba kakaknya muncul. Bukankah itu berarti akan ada berita bagaimana suaminya kapan pulang? "Kakak Basu," desis perempuan pemilik wajah cantik itu. Pradabasu bingung, namun dengan segera ia melangkah mendekat.
prajurit Bayangkara itu segera mengulurkan tangannya berniat menggendong keponakannya, menyebabkan bayi 3 tahun itu menangis keras. Pradabasu tidak membatalkan niat untuk menggendong dan memeluk bayi itu. Tangis si kecil itu justru dengan sangat telak menyentuh simpul perasaannya. Pradabasu tak kuasa menahan air matanya. Kembang Rumring Puri Widati, nama perempuan itu, bingung melihat kakak yang dirindukan sekian lama, sebagaimana ia merindukan suaminya menangis. Hati seorang perempuan adalah hati yang amat peka, tak sebagaimana kaum lelaki yang berbicara dengan mengedepankan isi benaknya. Perempuan berbicara dengan lebih mengedepankan hatinya, dan hati yang peka itu segera meraba suatu yang mencemaskan. Kakang Basu. Pradabasu tak merasa perlu bersedu sedan. Pradabasu segera membasuh air matanya. Pradabasu meraih kepala adiknya dan memeluknya dengan kuat. Maka sadarlah Kembang Rum bahwa sesuatu telah terjadi pada suaminya. Laki-laki yang amat dirindukan kepulangannya itu tidak akan kembali untuk selamanya. Hanya satu kata tergambar jelas dari sikap kakaknya, mati. Mahisa Kingkin tidak kembali karena gugur di Palagan. Pradabasu membimbing Kembang Rum kembali masuk ke dalam rumah. Namun dengan tiba-tiba Kembang Rum melorot, kehilangan kekuatan. Ia tak mampu meski untuk sekedar berdiri. Kenangan itu bagaimana cara melupakan? Kematian Mahisa Kingkin dibabat kepalanya oleh Gagak Bongol. Sebagaimana cara melupakan? Ruang dalam istana itu menjadi amat senyap. Gajah Mada terkejut mendengar tuturan itu. Ibu Ratu Raja Patni Gayatri bahkan ikut larut dalam rangkaian peristiwa yang dituturkan Pradabasu. Gajah Enggun dan Arya Tada sama sekali tak mengira kematian Mahisa Kingkin ternyata meninggalkan keturunan. Jadi Mahisa Kingkin punya anak keturunan? Tanya Ibu Ratu Gayatri. Hamba Tuan Putri, jawab Pradabasu. Dan istri Mahisa Kingkin adalah adikmu? Pradabasu tidak menjawab pertanyaan itu. Apa yang diceritakan sudah cukup jelas. Anak Mahisa Kingkin laki-laki atau perempuan? Tanya Raja Patni. Pradabasu mengangkat sembahnya dan meletakkan ke ujung hidung. Hamba Tuan Putri, anak Mahisa Kingkin seorang bocah lelaki. Ibu Ratu Gayatri merasakan dadanya agak sesak. Akan tetapi dengan segera isi hati yang warna duka itu dikendalikan. Larut dalam kesedihan sangat tidak sesuai dengan sikap Buddha yang harus mampu membebaskan diri dari kesedihan, juga dari rasa gembira yang berlebihan. Lalu, bagaimana keadaan adikmu? Apakah ia sudah mampu menghilangkan kesedihannya, atau mungkin sudah bersuami kembali? Pertanyaan itu menyebabkan isi dada Pradabasu mendadak penuh. Demikian penuh hingga rona wajahnya berubah. Pradabasu harus memejamkan mata untuk mengendalikan diri. Bagaimana keadaan adikmu? Pradabasu merapatkan dua telapak tangannya. Sebelum menjawab pertanyaan itu, hamba mohon izin untuk menyampaikan sebuah kisah. Pradabasu menjawab. Ibu Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri mengangguk memberikan izin. Aku izinkan, jawab Gayatri. Pradabasu menghirup udara memenuhi isi rongga paru-parunya, amat penuh melalui tarikan nafas panjang. Kalau itu menurut kitab Mahabharata, Pradabasu bercerita dengan kepala menunduk. Perang besar terjadi di Kurukshetra. Hastina menggelar pasukan di bawah pimpinan Senopati Perang Raja Salya. Dalam pertempuran melawan Yudhistira yang memiliki hati bersih dan suci, Prabu Salya gugur dalam perang itu. Adalah istrinya, Dewi Setiawati, yang amat mencintai suaminya, mengais ribuan mayat
yang salang tunjang bergelimpangan. Hujan turun deras dan gelap gulita amat menyulitkan Dewi Setyawati menemukan mayat sang suami yang dikasihi. Ketika kilat muncrat, Dewi Setyawati menemukan mayat suaminya tersangkut di kereta perang. Atas nama rasa cinta dan kesetiaan, Dewi Setyawati memilih Lampus. Dewi Setyawati melakukan itu untuk menyusul suaminya demi kesetiaan, demi cintanya. Bergoyang ruang itu, genting-gentingnya bergoyang, tiang saka bergoyang, isi dada yang menyemak berderak-derak. Gajah Enggon merasa permukaan jantung dan hatinya bagai dirambati oleh ribuan ekor semut. Keringat dingin segera mengembun dari permukaan telapak tangannya. Seorang yang menyimak cerita itu dari balik pintu merasa dadanya ikut berantakan. Pintu yang semula tertutup kemudian terbuka. Seorang prajurit Bayangkara yang ikut mendengar pembicaraan itu tidak kuasa untuk berdiam diri. Prajurit Bayangkara itu, ia gagak bongol dengan wajah merah padam. Ia memaksakan diri ikut bergabung di pertemuan dengan peserta yang amat terbatas itu. Gagak bongol menempatkan diri duduk di belakang Pradabasu tanpa Pradabasu mengetahui kehadirannya. Gagak bongol memberikan hormat sembahnya kepada Ratu Gayatri yang memberikan tatapan matanya. Bila ada yang disesalkan Gagak bongol sebagai dosa yang berkepanjangan, adalah kisah yang baru kali ini ia dengar dari mulut Pradabasu. Gajah Mada merasa wajahnya menebal. Demikian pula dengan Gajah Enggon merasa isi dadanya sangat sesak. Di tempat duduknya yang sedikit lebih rendah dari tempat duduk Ibu Ratu Rajapatni Bhiksuni Gayatri, Mahapati Aryatada merasa tak salah mengikuti pertemuan terbatas itu, karena dengan demikian Mahapati Aryatada mendapat kesempatan secara langsung mendengar penuturan Pradabasu, mendengar alasan macam apa yang dimiliki sehingga Pradabasu memilih berada di luar. Demikian hening suasana di ruang itu. Bahkan Ibu Ratu Rajapatni Bhiksuni tidak mampu melontarkan pertanyaan. Cerita senada dengan apa yang dialami oleh Setyawati dalam kisah itu tidak perlu jauh-jauh. Majapahit memiliki kisah yang mirip. Ketika Adipati Ronggolawe di Tuban berpamitan kepada kedua orang istrinya bahwa ia akan maju ke medan perang menghadapi Mahapati Nambi. Ketika itu Nyai Mertaraga dan Nyai Tirtawati tidak bisa menerima pamitan suaminya yang akan maju perang. Barulah kedua istri orang itu tidur lelap. Diam-diam Adipati Ronggolawe meninggalkan mereka maju ke dalam pertempuran. Dua orang perempuan yang demikian mencintai suaminya itu memiliki ikut Lampus setelah tahu suaminya mati. Pilihan yang diambil atas nama cinta dan kesetiaan. Melalui dua cerita itu, Ratu Rajapatni Bhiksuni Gayatri telah membaca sangat jelas bahwa istri Mahisa Kingkin memilih mati Lampus diri karena demikian besar rasa cinta dan kesetiaannya pada sang suami. Wajah Mahapati Aryatada memerah mendengar tuturan itu. Sementara itu Gajah Mada meski isi dadanya mengombak, namun mampu menyembunyikan warnanya di balik wajah yang datar. Amat berbeda dengan raut muka Gagak Bongol. Gagak Bongol merasa kesalahan yang dilakukan 9 tahun silam tidak bisa ditebus dengan cara apapun. "Jadi adikmu melakukan apa yang dilakukan istri Salya?" bertanya Gayatri. Pradabasu yang menunduk itu tidak menjawab. Sementara Ratu Rajapatni Bhiksuni Gayatri merasa pertanyaan itu sebenarnya tak perlu dilontarkan. Kisah yang dituturkan Pradabasu itu merupakan lambang sasmito yang cukup jelas artinya. Istri Mahisa Kingkin telah melepaskan dharma kesetiaan seorang istri kepada suaminya. Tidak ada kebanggaan seorang istri daripada menyusul dan menemani sang suami di alam kematian.
Setidaknya Kembang Rum Ringpuri Widati memiliki keyakinan betapa nista seorang istri yang tidak memiliki kesetiaan dan betapa nista baginya bila tidak mempunyai keberanian untuk menyusul suaminya ke alam kematian. Sebuah patem yang sangat beracun dipilih Kembang Rum sebagai pembuka pintu gerbang kematiannya. Sakit luar biasa disambutnya dengan senyum mereka. Di balik kematian yang akan dilongoknya, Kembang Rum Ringpuri Widati merasa yakin suaminya membuka tangan dan menyongsongnya dengan penuh rasa kegembiraan. Kembang Rum tak sempat berpikir bagaimana anaknya, bahkan bayinya yang sedang menangis keras itu tidak dipedulikannya. Suasana terasa sangat senyap dan hening. Di luar dinding ruang khusus itu, semburat cahaya surya menerjang apa saja, menerangi hingga benderang. Di angkasa, Nabastala membentang biru, sungguh berbalikan dengan keadaan beberapa saat yang lalu ketika pembakaran Layon Srijaya Negara diselenggarakan. Mendung menebar di sebagian besar langit. Sisa-sisa pembakaran layon itu masih terlihat jejaknya dari asap melayang kehitaman yang tersapu angin ke arah tenggara, seolah terisap oleh kekuatan kasat mata yang berasal dari puncak gunung yang terlihat temaram di sana. Tidak jauh dari ruangan khusus itu, seorang emban bertubuh gemuk tengah sibuk mengamati remaja yang sedang bermain tanah. Anak itu, meski usianya telah berada di pintu gerbang remaja, terlihat sangat tolol oleh kelalaian jiwa yang disandangnya. Emban itu hanya memperhatikan tingkahnya. Emban itu sama sekali tidak terusik perhatiannya meski bocah itu menyeringai. Emban itu rupanya tengah terpusat pikirannya ke hal lain, ke pembicaraan yang sedang berlangsung di ruangan yang dalam kegunaan sehari-hari dimanfaatkan oleh Ratu Gayatri. Udara yang panas menyebabkan emban gemuk itu mandi keringat. Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri mengalihkan tatapan matanya ke belakang Pradabasu. Matanya amat tajam menatap Gagak Bongol yang duduk bersila. Gagak Bongol merapatkan dua telapak tangannya dalam sikap menyembah. Gagak Bongol menunggu Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri paring dawuh, tetapi Ratu Gayatri merasa belum perlu berbicara dengannya. Apa yang terjadi itu menjadi mimpi buruk berkepanjangan, Tuan Putri Ratu. Pradabasu melanjutkan, tak hanya kematian Mahisa Kingkin, sahabat sejati yang juga adik ipar hamba yang selalu menyelinap dalam mimpi, tetapi apa yang menimpa adik hamba menjadi beban tak tertanggungkan. Hamba berusaha keras untuk melupakan, namun karena setiap hari hamba harus bertatapan muka dengan anak yang mereka tinggalkan, hamba tak mungkin melupakan. Meski 9 tahun telah lewat, hamba tak mungkin melupakan. Hamba merasa terharu karena Tuan Putri Ratu telah berkenan meminta hamba untuk mengabdi kembali di Kesatuan Bayangkara. Namun hamba tak mampu. Beribu ampun, hamba mengartikan pengabdian hamba tak harus hamba salurkan lewat Bayangkara semata. Hamba punya banyak jalan agar berguna bagi negeri ini, sebagaimana Gagak Bongol juga memiliki caranya sendiri mengabdi pada negerinya. Gagak Bongol yang telah membunuh orang yang tak bersalah telah menjadi penyebab adik hamba mati bunuh diri dan keponakan hamba kehilangan hak yang mestinya menjadi miliknya, hak untuk tumbuh dan berkembang dengan limpahan kasih sayang ayah dan ibunya. Jawaban atas permintaan agar mau kembali menyatu dengan pasukan khusus Bayangkara telah diberikan. Agaknya Pradabasu telah kukuh dengan pendiriannya. Jawaban Pradabasu itu menyebabkan isi dada Gagak Bongol yang menggumpal menjadi makin bergumpal. Gagak Bongol merasa isi dadanya amat sesak dan sulit bernapas.
apakah kau akan menyampaikan sebuah pertanyaan, Gajah Mada? Bertanya Ratu Rajapatni. Gajah Mada agak kaget, tetapi segera menata diri. Hamba hanya terkejut, Tuan Putri Ratu, jawab Gajah Mada. Hamba tidak menyangka ada hubungan yang amat pribadi antara mendiang Mahisa Kingkin dan Adi Pradabasu. Hubungan yang ternyata bahkan sampai berupa kakak dan adik ipar. Hamba sama sekali tidak menyangka. Hamba mengira keakraban yang terjalin antara Pradabasu dan mendiang Mahisa Kingkin adalah karena persahabatan mereka yang terjalin akrab sebagaimana umumnya hubungan di antara Bayangkara. Pertanyaan yang dilontarkan oleh Ibu Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri lebih mengagetkan lagi. Pertanyaan itu ditujukan kepada Gagak Bongol. Dan apakah pendapatmu, Gagak Bongol? Tanya perempuan tua itu. Gagak Bongol terkejut dan kebingungan. Lebih terkejut lagi Pradabasu yang sama sekali tak menyangka Gagak Bongol berada di belakangnya. Pradabasu segera menoleh. Dua orang yang berselisih paham itu bersirobok pandang dengan tatapan mata yang sama-sama merah, mewakili warna hati masing-masing yang bergolak. Pradabasu kembali mengarahkan pandangan matanya kepada Ratu Gayatri, namun sejenak kemudian Pradabasu menunduk. Bongol, suara Ratu Gayatri terdengar tenang tertuju pada Gagak Bongol. Hamba Tuan Putri, jawab Gagak Bongol dengan suara serak. Gagak Bongol menyempatkan merapikan duduknya. Kau menyimak dengan utuh apa yang diceritakan Pradabasu? Gagak Bongol mengangguk. Hamba Tuan Putri, hamba adalah salah satu pemeran dari lakon pahit yang diceritakan Adi Pradabasu. Meski peristiwa itu telah berlalu 9 tahun lamanya, sudah menjadi bagian dari masa silam, amat sulit bagi hamba melupakan. Hamba tak mungkin melupakan dengan segenap rasa penyesalan yang tumbuh di hati hamba. Sebagaimana Adi Pradabasu, hamba juga terbebani oleh peristiwa itu, walau beban itu sama sekali tak ada seujung kuku dibanding beban yang disangganya. Lebih-lebih ternyata ada bagian dari cerita lama itu yang tak hamba ketahui, bahwa Mahisa Kingkin ternyata meninggalkan seorang istri yang mengambil pilih lampu sendiri dan meninggalkan seorang anak. Hamba sangat menyesal, Tuan Putri. Andai saja hamba boleh memilih, hamba akan lebih senang andai waktu itu bisa diputar kembali. Hanya saja yang terjadi telah terlanjur terjadi dan tak mungkin diubah lagi. Meski demikian, masih ada kesempatan untuk setidak-tidaknya menuntaskan yang belum tuntas, merampungkan yang masih belum rampung, dan menyempurnakan yang masih belum sempurna. Udara mengalir lembut, tidak mengusik jendela yang terbuka untuk berderit, tidak mengusik dedaunan untuk bergoyang lebih kasar. Udara mengalir dengan amat lembut, memberi kesempatan pada senyap untuk bicara, pada hening untuk bicara, tak memberi kesempatan untuk bersuara atas benang jatuh. Bahkan tarikan napas mereka yang hadir di ruangan itu, maka hening sekali ruangan itu.